Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ansori Channel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkuit kelistrikan. Sebelum kita memasuki sirkuitnya, kita harus tahu dulu apa arti dari listrik. Listrik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak pada satu titik negatif ke titik lain positif. Listrik merupakan sumber energi yang terpenting bagi manusia. Hampir 80% alat-alat yang digunakan manusia membutuhkan listrik. Contoh sederhana untuk berkomunikasi maupun untuk menghidupkan lampu. Di sini listrik terbagi menjadi dua jenis, yakni listrik alami dan juga listrik buatan. Listrik alami adalah listrik yang muncul secara alami seperti fenomena alam. Contohnya adalah petir. Listrik buatan ialah listrik yang sengaja dibuat oleh manusia hanya untuk merubah suatu zat yang sudah menjadi zat baru yang memiliki fungsi tertentu. Oke, selanjutnya kita harus tahu terbentuknya listrik. Listrik tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan listrik dapat dimanfaatkan. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya energi listrik. Yang pertama, harus ada sumber listrik. Yang kedua, listrik dapat mengalir karena adanya media penghantar seperti tembaga, aluminium, besi, dan logam-logam yang lain, yang intinya harus bersifat konduktor. Yang ketiga adalah perbedaan potensial atau tegangan, faktor utama yang menyebabkan listrik dapat mengalir. Beberapa fungsi listrik sebagai pencahayaan, sebagai pemanas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kelistrikan atau elektronika dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama adalah statis elektrik. Yang kedua adalah dinamis elektrik. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang dinamis elektrik. Dinamis elektrik tersebut dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah DC atau arus searah, yang kedua AC atau arus bolak-balik. Kebanyakan listrik yang digunakan di rumah-rumah adalah dalam bentuk AC. Listrik model AC yakni bolak-balik karena memiliki tegangan tinggi. Yang kedua adalah listrik DC. Ini biasanya dipakai untuk sistem kelistrikan yang memiliki nilai listrik yang lebih kecil karena tidak akan merusak suatu komponen. Nah, jika kita menggunakan listrik DC pada rumah-rumah untuk menghidupkan TV, itu bisa. Namun hanya bersifat sementara karena sifat dari DC ialah hanya untuk penyimpanan sebentar. Seperti contohnya adalah aki atau baterai. Sedangkan AC itu berasal dari PLN. Nah, namun kita dapat juga merubah listrik DC tersebut menjadi listrik AC dengan menggunakan suatu alat. Dan juga sebaliknya, AC bisa juga dirubah menjadi arus DC. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang arus DC atau arus searah. Ya, kita melihat ke bagian sebelahnya. Ini adalah gambar secara sederhana, namun kita bisa melihatnya sangat sederhana, cuma banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari gambar ini. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa listrik memerlukan sumbernya. Di sini kita tahu bahwa sumbernya adalah baterai. Baterai ini adalah alat yang bisa menyimpan suatu energi listrik dalam kapasitas yang telah ditentukan. Biasanya, suatu aki atau baterai kendaraan maupun mobil itu memiliki kapasitas 12 volt. Namun jika baterai yang biasa digunakan oleh jam dinding maupun jam tangan itu paling besar adalah 1,5 volt. Selanjutnya, listrik itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, di sini dari salah satu kutub, aliran elektron
mengalir menuju fuse. Fuse adalah suatu sekring yang bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan elektronik. Apabila terjadi konsleting pada suatu sistem tersebut, maka fuse akan terputus dan itu akan memutuskan semua jaringan listrik yang ada di rangkaian ini. Kemudian menuju ke arah beban, yakni bebannya adalah lampu. Nah, di sini dia akan lanjut terus menuju ke arah saklar. Saklar adalah tempat untuk menyambung maupun memutuskan aliran listrik dari baterai. Dan dari saklar menuju ke ground. Ground tersebut menuju ke baterai lagi. Dan itu mempengaruhi perputaran dari elektron tersebut. Semakin kuat baterai, maka semakin nyala dari lampu semakin terang. Apabila sudah mulai drop baterai, maka lampu tersebut akan redup. Ya, baiklah, ini adalah sedikit penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, Ansori Channel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.